Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Trimardika bersama PM Arif, Kaila Ismiati, Yeni Agustini Sianturi, dan Mita Angela akan menjelaskan hasil analisa kami dengan tema perancangan sistem informasi slip gaji pegawai. PT Jaya Cemerlang adalah perusahaan outsourcing yang menyediakan pelayanan jasa. Di PT Jaya Cemerlang, sistem penggajian sudah terkomputerisasi, namun di samping itu masih banyak kekurangan terutama untuk perincian gaji karyawan atau slip gaji. Karyawan kesulitan untuk melihat rincian gaji, seperti potongan apa saja yang mereka dapat, lemburan apa saja yang mereka dapat, dan lain-lain. Dari analisa tersebut, kami merancang sistem informasi slip gaji untuk para karyawan di PT Jaya Cemerlang, yang berisi gaji pokok, tunjangan keluarga, jumlah lembur, jumlah potongan, sampai total gaji yang didapat. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi PT Jaya Cemerlang di Jalan Kyai Wahid Hasyim nomor 38 Jakarta Pusat terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan. Yang kedua, metode wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada narasumber yang terkait dengan permasalahan, yaitu penulisan mewawancarai Ibu Meliani selaku bagian payroll di PT Jaya Cemerlang. Yang ketiga, metode kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diajukan oleh penulis, yaitu penulis mencatat daftar pertanyaan terkait dengan permasalahan sistem penggajian di PT Jaya Cemerlang. Berjalan di PT Jaya Cemerlang, ada data pegawai. Data pegawai sudah terinput di sistem oleh perusahaan. Data pegawai yang diinput di sistem seperti NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, agama, status, bagian atau jabatan, dan nomor rekening. Dan yang kedua, ada penggajian. Admin merekap absensi pegawai lalu menyerahkan ke bagian payroll, kemudian payroll memasukkan data masing-masing karyawan lalu diupload melalui aplikasi komputer yang sudah ada. Ada data laporan. Setelah diupload, data di ACC ke direktur keuangan, lalu ACC ke finance. Setelah ACC finance baru bisa ditransfer ke masing-masing rekening karyawan. Perjalanan tersebut terdapat use case diagramnya. Admin merekap absensi dan lembur. Kemudian setelah merekap absen dan lembur, admin menyerahkan rekap kepada bagian payroll. Bagian payroll menghitung gaji, lalu mengupload gaji ke dalam sistem yang sudah tersedia. Lalu setelah mengupload sistem, bagian payroll melaporkan ke bagian direktur keuangan dan finance. Setelah ACC finance dan direktur keuangan, bagian payroll baru bisa melakukan penggajian atau transfer ke rekening masing-masing karyawan. Activity diagramnya. Pertama, admin merekap absen dan lembur, lalu menyerahkan ke bagian payroll, lalu payroll menghitung gaji. Setelah menghitung gaji, payroll mengupload ke sistem. Setelah mengupload ke sistem, bagian payroll melaporkan gaji ke direktur keuangan dan finance. Lalu finance dan direktur keuangan ACC laporan dari payroll. Setelah ACC, payroll melakukan transfer ke rekening karyawan dan karyawan menerima gaji. Analisa kebutuhan sistem. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang telah terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat sesuai dengan yang diharapkan. Sistem informasi slip gaji pegawai yang sudah terkomputerisasi, di mana bagian payroll tidak perlu melakukan perhitungan manual untuk menentukan total gaji pegawai. 1. Payroll dapat melakukan login dengan username dan password yang telah dibuat. 2. Payroll dapat mengakses menu utama. 3. Payroll dapat mengelola data pegawai. 4. Payroll dapat membuat dan mencetak laporan slip gaji. Ini adalah flowchart dari perancangan sistem yang kami buat
pertama dari start, lalu ke login, lalu selanjutnya memasukkan data karyawan, rekap absen, rekap lembur, dan lain-lain. Selanjutnya dilanjutkan dengan jumlah potongan, jumlah tunjangan, dan setelah itu akan ditotal gaji. Setelah total gaji, dilanjut dengan cetak slip gaji, dan slip gaji berbentuk dokumen, dan selesai. Nah, berikut tampilan dari aplikasi sistem penggajian untuk mencetak slip gaji. Ini ada tampilan login. Di sini username-nya kita masukkan admin dengan password admin. Nah, ini ada tampilan dashboard aplikasinya. Di sini ada dashboard, data karyawan, data pekerjaan, laporan gaji karyawan, manajemen user, dan logout. Di data karyawan ada menu create, menu search, dan total record. Ada beberapa file di sini, yaitu nomor, nick, username, password, nama, alamat, jenis kelamin, agama, pendidikan, asal sekolah, jabatan, dan action. Kemudian klik create. Di data karyawan, create data karyawan, ada nick, username, password, nama, alamat, jenis kelamin, agama, pendidikan, asal sekolah, dan jabatan. Nah, di sini ada menu laporan gaji. Di laporan gaji kita klik create laporan gaji, pilih masukkan tanggal, pilih nick, kemudian create. Nah, untuk mencetak slip gaji kita tinggal klik cetak slip pada menu action. Nah, ini tampilan dari cetak slip gajinya. Kita home lagi. Nah, di sini ada manajemen user. Manajemen user di sini ada menu create juga. Nama, ada user, ada password, kemudian ada menu logout. Nah, mungkin itu saja review dari aplikasi sistem penggajian. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.